Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kita bersyukur di pagi hari ini di awal bulan Muharram 1447 Hijriah. Allah memberikan kita karunia untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan majelis ilmu ini bawa berkah, bawa kebaikan bagi kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang banyak, dan dari ilmu yang nanti kita pelajari semoga berbuah amal dan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah. Ada dua doa yang ibu-ibu bisa amalkan. Salah satunya ini yang biasa ibu dengar, yaitu doa baginda Nabi SAW. Setiap beliau berada pada pagi hari ba'da subuh, Nabi SAW itu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ini adalah potongan dari doa yang panjang. Doa yang panjang ini kalau ibu bisa baca lebih lengkap, ada di buku kami 50 doa penolong saat sulit yang warna pink. Kemudian potongannya saya taruh di buku doa yang sebelumnya yang warna kuning, 50 doa mengatasi problem hidup. Saya ambil bagian potongannya di situ. Doa ini secara lengkap dari awal, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli dan seterusnya, baru di tengah-tengah setelah Nabi SAW itu berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Terus baru Nabi SAW baca doa berikut ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Barangkali doa yang kedua ini jarang ibu dengar, tapi ini doa yang bagus. Di dalamnya berisi permintaan kepada Allah agar kita dilindungi dari 4 hal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabul. Baik, coba ibu catat bagian doa yang kedua sebelum kita masuk materi. Saya diktekan, jangan bisa catat. Nanti bisa cari di buku saya 50 doa mengatasi problem hidup yang warna kuning. Saya pelan-pelan ya. Allahumma, jenengan catat dulu, nanti baru saya tuntun. Karena harus pelan-pelan ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin
la tashba, wa min da'watin, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin, la yustajabu laha. Sudah ada di layar itu, Bu. Ya biar Ibu ada kerjaan aja pagi ini, Bu. Di doa nomor 31. Coba saya ulang ya, sambil lihat koreksi catatannya ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Coba saya tuntun dulu baru nanti kita berdoa pada Allah dengan doa ini. Coba diikuti dulu ya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, sekarang catat artinya dulu biar paham. Itu artinya 4 hal tadi ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat 1, dari hati yang tidak khusyuk 2, dari jiwa yang tidak pernah puas 3, dan dari doa yang tidak terkabul, Saya ulang artinya, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabul. Baik, semuanya mengangkat tangan. Kita mohon pada Allah supaya hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Dan nantinya dari materi yang saya bawakan, kita akan temukan kenapa sampai ilmu tidak bermanfaat. Oke, coba ya saya tuntun. Sambil saya tuntun ya, sambil mengangkat tangan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Saya ulang lagi. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, sekarang diikuti artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat,
dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabul. Baik, semoga Allah ijabahi doa kita yang ada. Nah, pagi ini kita akan bahas satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Saat Imam Ibnul Qayyim membahas lebih daripada 150 keutamaan ilmu. Dan ini hadis yang di buku, ibu-ibu pegang bukunya kan? Di buku ini, ya, di buku ini dibahas satu hadis dari awal sampai akhir dan penjelasannya. Itu pun saya tidak cuplik semuanya. Ada bagian yang terlalu dalam, yang agak sulit dipahami, saya tidak cantumkan dalam buku ini. Jadi cuma membahas satu riwayat saja yang ada di sini, ada dalam 2 atau 3 halaman. Hadisnya cuma sepanjang itu, tapi penjelasannya lengkap sekali. Insya Allah pagi hari ini tidak selesai. Nanti saya izin kalau buku Aisyah yang begitu istimewa di Majelis Khadijah Community sudah selesai, kita baru bahas tuntas. Ya, nanti setiap Senin pertama dan Senin ketiga. Ya, kadang Senin kelima juga ibu minta gitu. Mudah-mudahan saya nggak kemana-mana. Nah, nanti kita bahas ini secara tuntas. Kita akan lihat dulu secara garis besar atau poin-poin penting dalam pembahasan ini. Apa tujuannya kita pelajari, ibu? Yang pertama biar kita tahu ilmu agama itu kalau dipelajari buat kita itu jadi hidup bahagia, kita jadi tenang. Kalau kita dekati juga dengan pembahasan hati yang nerima ilmu, ya, kita akan nerima banyak kebaikan, Bu. Kalau ilmu agama yang masuk. Beda kalau yang masuk itu gosip-gosip, Bu. Ya ada kadang hati tapi nanti sifatnya hati ada, Bu. Hati itu kalau dimasuki dengan suatu yang kotor, seperti gelas itu dimasuki suatu yang kotor, ya harus dicuci dulu. Dibiarkan yang kotor ini, ya dibiarkan yang kotor ini tetap dalam gelas tadi. Lama-lama, Bu, gelas ini lama-lama mau dibersihkan pun sulit. Ada kerat-kerat yang di situ yang mesti dibersihkan, Bu. Itu lebih rumit daripada kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kemudian dicuci pelan-pelan lagi. Itu lebih mudah, Bu. Nanti kita kaitkan dengan itu. Dan nanti pembahasan mendalamnya itu tentang al-ilmu khairu minal mal. Ilmu agama lebih baik daripada harta. Saya sebenarnya pernah bahas ini di majelis yang lain di Jogja. Tapi saya baru bahas dari sisi matan atau garis besar yang saya ringkas. Pernah saya bahas di Sofia Soleha, saya juga bahas di JIH, di Majelis Samara. Nah, itu saya bahas baru garis besar. Belum dalamnya itu ada dalam buku ini. Maka alhamdulillah Allah beri kemudahan, ya saya susun buku ini, kemudian saya minta pada sahabat saya Ustadz Aminur Baits, ya kita bahas bareng-bareng di kesempatan kali ini. Tapi nanti beliau bahas sekitar dari halaman 38 tentang pembahasan al-ilmu khairu minal mal. Tapi yang poin-poin rinciannya ada 1 sampai 40 itu di bagian setengah sampai di bagian tengahnya sampai akhir. Baik, ibu-ibu lihat buka di halaman pertama. Bagi yang punya plastik, please dibuka plastiknya dulu baru kita mulai kajian. Itu selalu saya ingatkan kalau bedah buku saya itu. Karena insya Allah kalau masih ada plastiknya di sini nggak dibuka, di rumah pun insya Allah masuk dalam lemari nggak dibuka, Bu. Lemari jenengan tutup itu kalau ada pintu kaca itu tutup rapat sekali. Nah, akhirnya ibu bilang, Masya Allah Ustaz, saya punya koleksi buku jenengan rapi sekali di rumah. Ustaz, masih bersih. Bu, buku yang baik itu buku yang cepat lusuh, banyak coretan, Bu. Itu buku yang paling baik. Jadi saya ada buku-buku seperti buku zikir yang jamaah saya itu biasanya bawa. Sampai lihat, Masya Allah dibuka ulang kali. Sampai bagian cover itu copot. Saya bilang, wah ini bagus nih, berarti baca terus. Tapi ada yang bukunya Masya Allah rapi sekali. Bahkan plastiknya masih ada, Bu. Ya, orangnya ada, Bu. Orangnya masih hidup, Bu.
Bukunya juga ada tuh, pegang terus buku itu cuma dipegang aja nggak dibuka-buka. Maka kesempatan ini ya kesempatan ibu untuk membuka buku ini biar kita juga dapat ilmu dari buku yang disajikan ini, di mana ini adalah mayoritasnya perkataan dari Imam Ibnul Qayyim, walaupun nanti ada catatan-catatan tambahan dari kami. Baik, saya langsung jelaskan, lihat di halaman terjemahannya di halaman kedua. Diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Ia berkata, suatu hari Ali bin Abi Thalib memegang tanganku dan memegang tanganku dan membawaku ke arah pemakaman. Fa akhrajani nahiyatal jabbanati. Dan ini tadi siapa yang bawa tadi? Ali kan? Ini tidak ceritakan Rasulullah SAW nih. Rasul juga prakteknya hampir sama dengan ini. Para sahabat itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW suatu saat pegang tangannya Mu'adz. Dia ambil tangannya Mu'adz. Kemudian Nabi SAW katakan kepada Mu'adz, "Inni la uhibbuka, sungguh aku mencintaimu." Tapi tidak hanya lafaz saja yang Nabi maksudkan, aku mencintaimu. Terus Nabi SAW ingatkan kepada Mu'adz, jangan lupa, jangan sampai tinggalkan. Setiap kamu berada dalam dubur solat, ketika kamu berada pada dubur solat, yaitu akhir solat, bacalah bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal doa ini ya Bu ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tadi dibilang dibaca kapan tadi? Di akhir sholat. Akhir sholat dua kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama sebelum salam. Ibu baca tahiyat dulu. Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemungkinan yang kedua ba'da salat. Ibu baca zikir dulu ba'da salat, astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada situ bacaan la ilaha illallah, ada situ bacaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Di riwayat yang lain Allahu akbar langsung 34. Ya, di riwayat yang lain Allahu Akbar 33. Terus digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jika ibu misalnya sudah sampai selesai sini ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, nah, baru jenengan doa. Itu juga dimaksudkan oleh sebagian ulama, itu yang dimaksud dengan dubur salat. Maka bacaan tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dipraktekkan seperti itu. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Tapi ada pelajaran penting yang tadi saya maksudkan Bu. Nabi pegang tangannya Mu'adz. Terus Nabi SAW menyatakan kecintaannya, kesukaannya pada Mu'adz. Terus lanjutannya lagi, kecintaannya tidak hanya bilang saya menyukaimu wahai Mu'adz, tidak. Nabi SAW melanjutkan lagi, beliau ajarkan kebaikan pada Mu'adz. Beliau ajarkan doa kepada Mu'adz. Jangan sampai tinggalkan pada dubur sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Poin pentingnya dari perbuatan Ali tadi, termasuk juga perbuatan dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru dari Ali bin Abi Thalib, menunjukkan bahwa yang namanya kedekatan antara Ali dengan Kumail ada. Kedekatan antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz juga ada. Teladannya apa yang bisa kita ambil? Baiknya seseorang ketika ngajak yang lain harus dekat dulu. Harus dekat, harus akrab. Harus dekat, harus akrab. Dan itulah yang ada pada Rasulullah SAW. Kedekatan beliau membuat yang lainnya terima. Kedekatan beliau dengan orang lain membuat yang lainnya terima. Dan nanti akan kita bahas di sini tentang sifatnya alim Rabbani. Ya.
Itu juga butuh ya, cara mendidik, cara mengajar juga akan diajarkan di sini. Baik, kita lanjutkan. Beliau menghela napas panjang lalu berkata, "Wahai Kumail bin Ziyad, hati manusia itu ibarat wadah, al-qulubu awiyatun." Nah, ini poin pentingnya di sini Ibu catat nih. Hati itu ibarat wadah. Hati itu ibarat wadah. Lalu dikatakan lagi oleh Ali, fa khairuha au'aha lil khair. Wadah terbaik itu yang paling menampung kebaikan. Terus Ali katakan, ihfaz anni ma aqul. Sekarang hafalkan apa yang nanti aku sebut. Nah, kalimat selanjutnya nanti kita bahas. Nah, sekarang ibu-ibu lihat tentang hati di sini. Tadi dikatakan al-qulubu awiyatun. Hati ibarat apa, Bu? Hati ibarat wadah. Coba langsung di skip di halaman 11. Karena memang pembahasan Imam Al-Qayyim dia lompat-lompat. Cuma saya bantu di sini dengan memberikan subjudul-subjudul supaya membantu saja. Apa ucapan beliau? Hati itu ibarat wadah. Ini wadah ini, Bu. Ini, Bu. Ini air putih. Ini tersimpan dalam wadah, Bu, berupa gelas di sini, Bu. Nanti kita ibaratkan seperti ini. Ucapan beliau, hati itu laksana wadah, mengandung makna mendalam. Jadi hati itu diibaratkan seperti wadah, bejana, atau bahkan lembah. Kenapa demikian? Karena hati memang menjadi tempat berkumpulnya segala sesuatu, baik kebaikan maupun keburukan. Berarti di sini, Bu, lihat. Ibu catat, wadah ini bisa berisi suatu yang bersih di putih nih. Bisa juga yang masuk di sini adalah suatu yang kotor, yang najis, Bu. Ini air putih, Bu. Orang lain bisa masukkan khamr di sini, Bu. Wadahnya sama. Yang satu isi kebaikan, yang satu isi keburukan. Terus dalam satu asar dikatakan, sesungguhnya Allah memiliki wadah-wadah di bumi ini, yaitu hati. Maka yang terbaik dari hati-hati itu adalah yang paling lembut, paling kokoh, paling jernih. Maka kita bahas ini, berarti kalau kita samakan dengan ini, Ibu catat nih, hati yang paling bagus adalah hati yang lembut, hati yang kokoh, hati yang jernih. Hati yang apa? Lembut, hati yang kokoh, hati yang jernih. Tapi balik tadi, hati manusia itu ibarat bejana. Ada yang penuh berisi kebaikan, dan ada pula yang penuh berisi keburukan. Lalu Imam Al-Qayyim bawakan di sini perkataan salaf, hati orang-orang soleh bergolak oleh kebajikan, sementara hati orang-orang jahat bergolak oleh kefajiran. Jadi orang-orang soleh pasti disebutkan dengan amal soleh, Bu. Orang-orang rusak disebutkan juga dengan amalan-amalan rusak. Amalan kesyirikan, amalan kebid'ahan, amalan dosa besar disebutkan dengan itu. Saya kira apa, Bu, ya? Insya Allah, Bu, cuma ditiup angin aja, Bu. Maka dalam peribahasa Arab disebutkan setiap wadah akan memancarkan isinya. Maka sini saya beri catatan. Ini menggambarkan bahwa kualitas hati menentukan seberapa besar kebaikan yang mampu ia tampung dan salurkan. Hati yang lembut tidak keras membatu, hati yang kokoh tidak mudah goyah, dan hati yang jernih tidak keruh oleh syahwat maupun syubhat.
Hanya hati seperti inilah yang bisa menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi dan ilmu yang bermanfaat. Maka kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan hati yang kokoh, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang lembut, tidak keras membatu. Sehingga kalau ada ilmu yang masuk, ada nasihat yang masuk, ilmu yang masuk, nasihat yang masuk, kita bisa menerimanya dengan baik. Terus sekarang kita lihat ilmu seperti hujan. Mas, lihat, bisa perbaiki mas. Sekarang kita bisa lihat ilmu sekarang itu seperti hujan. Bu, tadi ada wadah. Air hujan jatuh kemana bu? Ke bawah, ke bumi ya. Ada lembah, ada tanah di situ ya. Maka yang nanti jadi ibarat di sini tadi kita sudah bahas hati. Hati untuk menerima nih. Sekarang kita bahas yang jatuh tadi, yang masuk, yang turun. Yang turun ini adalah ilmu. Di sini kalau kita lihat dalam hadis yang lainnya juga diibaratkan ilmu itu seperti air hujan. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Dia menurunkan, yaitu Allah menurunkan air dari langit, lalu lembah-lembah mengalir sesuai dengan ukurannya. Ayat ini menggambarkan bahwa ilmu itu seperti air hujan. Bu, hujan ada macam-macam ya. Ada hujan apa saja? Gerimis. Ada hujan yang biasa, ada hujan yang deras. Kira-kira ilmu itu cocoknya dengan hujan yang mana bu? Hah? Gerimis? Ya gerimis yang nggak ada pengaruh apa-apa bu. Deras? Oh deras banjir bu. Deras banjir bu nanti bu. Ya. Alhamdulillah kalau Jogja nggak terlalu ya, nggak seperti di daerah lain ya, daerah sono bu ya. Ya. Kalau sini hujan seharian pun ya nggak terlalu. Kalau daerah sono tuh ya sono bu, ya. Hujan seharian saja bisa tenggelam itu bu. Alhamdulillah kalau di Jogja ini enggak. Apalagi di Gunung Kidul bu. Karena di atas, kalau Gunung Kidul banjir berarti Jogja. Nah hati-hati bu makanya. Jadi hujannya di sini, hujan yang turun dari langit tentu hujan yang biasa. Dan hati manusia seperti lembah yang berbeda-beda dalam kapasitasnya. Bu, jadi kan catat, lembah itu ada yang kecil, ada yang luas. Berarti kalau lembahnya itu makin luas, kalau ilmu masuk, makin banyak berarti bu. Maka kita bagi hati ada dua bu. Ada hati yang sempit, ada hati yang lapang. Hati yang sempit bu, nerima cuma yang kecil saja bu. Dia nggak bisa muat banyak. Tapi kalau hati yang lapang, bisa nerima apapun, nasihat apapun dia bisa terima. Maka ada doa yang kaitannya dengan ini bu, hati ini bu, untuk minta hati yang lapang. Coba jenengan lihat doa berikut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Dada dibuat lapang bu, bukan dibuat sempit. Kalau hati yang sempit bu, mau masuk apapun nanti terbatas. Tapi kalau hati yang lapang, masuk ilmu, masuk kebaikan, masuk amal soleh, mudah muat semuanya tuh. Lalu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, hati yang luas mampu menampung ilmu yang banyak. Sedangkan sebagaimana lembah yang lebar mampu menampung banyak air. Sebaliknya hati yang sempit tuh hanya mampu menampung sedikit ilmu, sebagaimana lembah kecil hanya menampung sedikit air. Maka lebih bagus kita memiliki hati yang apa bu? Sempit apa hati yang lapang? Hati yang lapang. Oke, itu sudah di halaman tadi. Sekarang
Saya bahas tentang keadaan hati yang lebih dalam. Hati mukmin kita lompat. Sekarang lihat di sini ada 3 macam hati. Lihat di halaman 19. Saya baca perkataan Imam Al-Qayyim di sini, Bu. Ini penjelasannya bagus sekali ini, Bu. Ada 3 macam hati. Kita nanti mohon pada Allah hati yang ketiga nanti ini, Bu. Jangan hati yang pertama, jangan hati yang kedua. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, sebaik-baik hati adalah hati yang mampu menerima kebaikan dan menjaganya dengan baik. Bukan seperti hati yang keras yang sama sekali tidak mau menerima kebaikan. Ini disebut hatinya seperti batu. Juga bukan seperti hati yang cair dan ceroboh yang memang bisa menerima kebaikan tapi tidak mampu menyimpannya dan menjaganya. Memberi pemahaman pada hati yang pertama ibarat mengukir di atas batu. Bu, mengukir di atas batu mudah? Mudah atau tidak? Sulit. Kalau batunya keras sekali sulit, Bu. Dipahat sulit. Justru hati yang paling baik adalah yang lembut namun kuat, yang menerima karena kelembutannya dan mampu menjaga bentuknya karena kekuatannya. Memberi pemahaman pada hati seperti ini ibarat menggambar di atas lilin atau bahan sejenisnya. Maka kita bagi di sini, lihat catatan di bawahnya. Hati itu ada 3 macam. 1, Ibu kasih nomor di sini sekarang. 1, hati yang keras. Tidak bisa menerima kebaikan sama sekali. Seperti apa? Batu. Diumpamakan mengukir di atas batu. Berarti untuk mengukirnya sudah sulit. Untuk bertahan kalau sudah diukir sulit, ya bertahan nggak mungkin. Terus yang kedua, hati yang lembek dan ceroboh. Catat nih nomor 2, Bu. Bisa nggak menerima kebaikan? Bisa, tetapi tidak bisa menyimpannya. Coba diumpamakan di sini menggambar di atas air. Bu, lihat di sini, Bu, gelas ini, Bu. Bisa nggak saya coret-coret dengan tinta gitu di atasnya? Bisa tintanya mengapung ya, Bu ya? Bisa. Namun bisa bertahan? Bisa bertahan atau tidak? Nggak bisa. Maka dikatakan di sini bisa menerima kebaikan tetapi tidak bisa menyimpannya. Ini diumpamakan menggambar di atas air. Ada nggak bisa ada gambar? Nggak bisa aja. Tapi sekali diusap, dihapus gini, set, hilang itu, Bu. Nggak bertahan. Maka ada yang sifat kita itu ngaji, Bu. Kayak gitu, Bu. Hadir kajian, hadir alhamdulillah Ustadz. Catat itu alhamdulillah catat juga Ustadz. Diamalkan, aduh sudah hilang Ustadz, saya enggak ini tadi itu, aduh. Rata-rata kalau ilmu tidak diamalkan, jadi ilmu yang tidak bermanfaat, sudah pelan-pelan hilang itu, Bu. Beda kalau ibu dapat satu ilmu. Seperti tadi kita sudah ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu. Lah, coba ibu praktek ini, ibu pulang ulang-ulang doa itu terus. Sama seperti tadi ada doa untuk mu'adz tadi itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu praktekkan ulang-ulang tuh. Akan terjaga terus, Bu. Terus yang ketiga, hati yang terbaik di sini, Bu. Hatinya itu apa? Lembut sehingga bisa menerima kebaikan. Kuat sehingga bisa menjaganya. Lembut sehingga bisa menerima kebaikan dan kuat sehingga bisa menjaganya. Diumpamakan tadi oleh Imam Al-Qayyim seperti lilin. Lilin, Bu, ibu bisa ukir mudah sekali. Masih bisa bertahan? Masih bisa. Maka tadi pembahasan kita dalam doa itu, Bu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Tadi doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa.
Ya, yang dimaksudkan sini adalah kita mohon pada Allah supaya hati kita seperti lilin, lembut, mudah diukir, mudah bertahan. Mudah diukir, mudah bertahan. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan hati kita seperti yang ketiga ini. Baik, kita balik ke perkataan Ali tadi di halaman kedua. Kita lihat Ali katakan manusia itu terbagi menjadi tiga. An-nasu salasatun. Ya, manusia itu terbagi menjadi tiga jenis. Pertama kata Ali, seorang alim Rabbani, orang berilmu yang juga mendidik. Yang pertama sini fa'alimun rabbaniyun. Alim rabbani. Nanti akan kita jelaskan. Terus yang kedua wa muta'allimun ala sabili najatin. Yang kedua penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Terus yang ketiga wahamajun ra'aun atba'u kulli na'ikin yamiluna ma'kulirihin lam yastadhi'u binuril ilmi walam yaljau ila ruknin wasikin. Yang ketiga ini kita bahasakan Bu, orang yang masa bodoh, yang kacau balau. Sifat orang ketiga ini Bu, lihat Bu, sifat orang ketiga ini, mereka hanyalah pengikut setiap teriakan yang menggema. Wah, ada suara teriak sana tuh, ngikut sana. Mengikuti kemana arah angin itu bertiup. Wah, angin bawa dia ke sini ngikut, bawa ke sana lagi ngikut, bawa ke selatan lagi ngikut, gitu. Ini kalau ibaratnya sekarang itu ngikut yang lagi viral Bu. Ngikut apa yang dikatakan oleh seorang tiktokers, oleh seorang selebgram. Kalau punya ilmu nggak masalah Bu. Kalau dia ustadz punya ilmu nggak masalah. Tapi terlalu banyak akun abal-abal di media sosial Bu. Akun abal-abal itu biasanya nggak pakai nama asli Bu. Pejuang hijrah, cinta Allah, nggak kasih tahu nama asli. Oh ya. Terus yang lihat lagi sifat berikutnya, mengikuti kemana arah angin bertiup. Arah angin ke sana ngikut lagi, jadi ikut-ikutan Bu. Terus sifatnya lagi, mereka tidak pernah disinari cahaya ilmu dan tidak pernah bersandar pada pijakan yang kokoh. Nah, bahasan saya nanti sampai sini Bu. Nanti yang kalimat di bawahnya nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Ami. Nah, saya lompat di sini, lihat pembahasan tiga orang di sini. Yang pertama kita bahas siapa alim Rabbani, halaman ke-6. Alim Rabbani halaman ke-6 Bu. Oke. Siapa alim Rabbani? Di sini katakan oleh Imam Ibnu Qayyim, seorang alim Rabbani itu, ulama Rabbani adalah orang yang tak ada lagi yang bisa melampaui keutamaannya dan tak ada pula yang bisa menyaingi derajatnya di kalangan para pencari ilmu. Sebutan Rabbani untuknya muncul karena ia benar-benar memiliki sifat-sifat yang semestinya ada pada seorang ilmuwan sejati dan tidak pernah menyimpang dari karakter itu. Nah, ringkasnya di sini alim Rabbani, saya sebutkan perkataan Said bin Jubair ada di halaman 8 Bu. Oke. Disebutkan sifat alim Rabbani. Rabbani kata Said bin Jubair, hukama wa fuqaha. Sifat alim Rabbani yang pertama, dia itu bijaksana. Oke. Penuh hikmah. Dan yang kedua, mendalam dalam fikih. Saya ulang, yang pertama dia punya sifat hikmah, bijak Bu, tidak hanya berilmu tapi bijak.
Terus dia punya ilmu yang mendalam. Mendalam dalam fikih, dia itu faqih. Abu Razin berkata mereka adalah fuqaha dan ulama. Ini diantara pengertiannya, Bu. Simpelnya atau sederhananya, seorang alim Rabbani itu tidak hanya dia seorang yang berilmu, Bu, tapi pandai untuk menempatkan ilmunya. Makanya tadi ada kata dia itu orang yang bijaksana, dia itu orang yang penuh hikmah. Dia itu orang yang bijaksana, orang yang penuh hikmah, Bu. Kadang ada orang itu berilmu dan memang dia sampaikan ilmu, Bu. Tapi kadang sesuatu disampaikan kurang tepat, kurang pas. Karena ilmu itu ketika disampaikan perlu melihat kondisi, Bu. Saya kasih contoh, Rasulullah SAW suatu saat itu pernah melihat Arab Badui kencing di masjid. Bu, kencing di masjid boleh? Suatu yang terlarang. Rasul lihat. Sahabat-sahabat Nabi juga lihat. Sahabat-sahabat Nabi sudah emosi tuh lihat Arab Badui ini. Ini orang ini nggak tahu adab dia ya. Di masjid dia pipis, Bu. Rasul bilang, biarkan aja. Karena logikanya gini, Bu. Maaf, orang itu kalau kencing, apalagi laki-laki, Bu, disuruh berhenti nggak bisa, Bu. Ibu kalau punya anak cowok, ibu perhatikan sendiri itu. Terus suruh berhenti di sini, dia pindah lagi, belum selesai. Pindah lagi berarti kalau ini di masjid statusnya berarti banyak najis, Bu. Dan itu juga bahaya, suruh berhenti tiba-tiba bahaya juga untuk yang kencing tadi. Sehingga Rasulullah SAW itu biarkan aja dia, biarkan dia selesaikan kencingnya. Sudah selesai, Rasul bilang pada para sahabat apa? Ambil air, siram tuh bekas kencingnya. Kan selesai. Kencingnya cuma satu tempat, najisnya juga bisa dihilangkan. Apa Rasulullah nggak punya ilmu untuk memberhentikan kencingnya tadi? Punya ilmu. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak berhentikan saat itu juga? Karena bijak, karena penuh hikmah, ada pertimbangan, ada strategi. Setelah itu kan nanti Arab Badui tahu sendiri kalau sudah selesai baru dinasihati kan. Ini masjid, ini rumah Allah nih, kan selesai. Orang nggak bijak maka seperti itu, wah itu mungkin sudah siap ada sapu kek, ada apa kek, wah dipentung sekalian itu, Bu. Orang yang bijak dia butuh pertimbangan. Maka seorang yang berilmu yang disebut alim Rabbani itu ketika dia itu berdakwah, dia bijak sekali, Bu. Harus banyak mikir-mikir. Kadang orang nilai orang yang bijak ini salah awalnya, Bu, tapi nanti lihat ujungnya. Nanti lihat ujungnya saja itu. Sifat dakwah yang paling bagus itu, Bu, ya, hendaklah punya sifat tadi kedekatan, keakraban. Coba membuka diri pada orang, supel pada orang, Bu. Supel pada orang itu dia bisa ngomong, bisa bergaul ya dengan siapapun, bisa pada setiap kalangan, mudah, Bu. Beda kalau orang itu kaku, orang itu jumut, ya. Terlalu memahami sesuatu secara teks saja, dalam prakteknya kurang, Bu. Maka di sini kita perlu pandai-pandai memiliki sifat hikmah, sifat bijaksana. Samping itu sifat alim Rabbani yang kedua itu adalah al-fuqaha. Dia punya ilmu yang mendalam. Ya kalau mau diterjemahkan juga dia ahli fikih bisa. Kita katakan juga di sini dia punya ilmu yang mendalam. Terus yang kedua, penuntut ilmu yang belajar demi keselamatan dirinya. Saya langsung sebutkan di sini sifat-sifat penuntut ilmu aja, Bu. Biar ibu-ibu tahu sifat-sifat penuntut ilmu yang sejati. Ya. Coba lihat di halaman nih 3 syarat penuntut ilmu 25. Kapan kita disebut benar dalam belajar, Bu? Ada 3 sifat kata Imam Ibnul Qayyim. Muta'allimun ala sabili najatin, qasidan bi ilmihi an-najah wa wal mukhlis fi ta'allumihi, al-muta'allimu ma yanfa'uhu, al-'amilu bima 'alimahu. Lihat, pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu.
Berarti dia menuntut ilmu untuk cari ridho Allah. Bukan ingin dinilai orang. Bukan ingin dapat pujian orang. Bukan ingin tersohor terkenal, Bu. Masalah nanti ketika dia sudah sampaikan ilmu, dia terkenal, itu urusan lain, Bu. Karena Allah akan menolong seorang yang menyampaikan ilmu dengan ikhlas, ya, dakwahnya itu akan begitu mudah diterima. Terus yang kedua, mempelajari ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk dirinya. Berarti dia belajar ilmu yang bermanfaat, tidak boleh belajar ilmu yang masalah. Gak usah pelajari ilmu-ilmu aneh-aneh seperti sihir, Bu. Ilmu gak jelas. Ilmu yang jelas sudah kita tahu bersama. Ilmu ada dasarnya, ada tuntunan dalam Al-Quran, ada tuntunan dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, mengamalkan apa yang telah dipelajari. Ada satu ilmu dia amalkan lagi, ada satu lagi dia amalkan lagi. Ustadz, berarti saya nggak usah belajar banyak-banyak, karena makin banyak ilmu saya nanti sulit amalkan. Gini aja, Bu, saya pakai istilah seorang ulama, ada di sini sebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya, disebutkan bahwasanya minimal kita itu bisa mengamalkan ilmu sebesar atau sebanyak 2,5%. Paham istilah 2,5% itu dalam pembahasan apa, Bu? 2,5% dalam pembahasan apa? Zakat. 2,5% 1/40, Bu. Berarti dari 40 ilmu ada satu bagian yang ibu amalkan tuh. Itu kalau tidak ada sama sekali itu keterlaluan, Bu. Maka apa yang diamalkan tadi ya, yang wajib-wajib ibu untuk jaga, ibu berusaha untuk amalkan. Yang haram-haram ibu tinggalkan. Yang sunnah-sunnah jadi pelengkap. Yang makruh-makruh sudah berusaha juga untuk ditinggalkan. Nah, ini 3 syarat kita disebut penuntut ilmu yang benar. Kemudian yang terakhir dari kami, itu tadi tentang orang yang ketiga. Orang yang tadi masa bodoh. Golongan ketiga di sini ibu lihat pembahasannya, terjemahannya di halaman 29. Orang ini orang yang terhalangi dan berpaling dari ilmu. Berarti kesimpulannya orang ketiga ini, Bu, dia bukan seorang alim robbani, bukan seorang berilmu, dia bukan seorang yang mau belajar juga. Dia bukan orang yang lagi ngajarkan ilmu, dia juga bukan orang yang mau belajar, Bu. Berarti apa? Untuk jadi seorang alim tidak, dia juga untuk belajar tidak. Dikatakan di sini ia bukan seorang alim dan bukan pula seorang yang belajar, melainkan hanyalah hamad sro'a. Orang-orang bodoh yang hina. Adapun hamad dari kalangan manusia adalah orang-orang dungu dan bodoh di antara mereka. Asal katanya dari al-hamad, bentuk jamak dari hamaja, yaitu sejenis lalat kecil seperti nyamuk yang hinggap di wajah dan mata kambing serta hewan ternak. Maka orang-orang hamad di antara manusia diumpamakan seperti itu. Ada lalat lewat diusir aja gitu, sudah hilang gitu aja. Kata halamat juga bisa berbentuk masdar. Seorang penyair Rajats itu berkata, telah binasa tangga kami karena al-hamad, kebodohan, dan jika ia lapar ia makan anak kambing jantan atau yang lain. Maka kata al-hamad di sini bermakna buruknya pengelolaan dalam urusan hidup. Ya, sedangkan ar-ro'a dari kalangan manusia adalah orang-orang dungu yang tak layak diperhitungkan. Nah, kesimpulannya tadi, Bu, dia orang yang tidak berilmu, dia juga tidak mau belajar. Maka minimal kita jadi orang yang mana, Bu? Minimal kita jadi orang yang mana, Bu? Mau belajar. Kita cinta ilmu, kita mau belajar, Bu. Mau dengar itu ilmu-ilmu masuk, terus kita resapi. Nah, terus kita amalkan tadi. Sebagaimana penuntut ilmu tadi, ikhlas, dia belajar ilmu yang bermanfaat, dia amalkan ilmunya. Minimal itu dulu. Untuk jadi seorang alim robbani yang hukama, yang fuqaha, nah itu butuh proses tersendiri lagi. Dia butuh proses belajar sampai dia jadi seorang guru, kemudian mengajarkan ilmu pada yang lainnya, butuh waktu.
Maka manusia ada 3 berarti. Satu tadi siapa? Alim Rabbani. Yang kedua orang yang mau belajar. Orang yang belajar. Yang ketiga orang yang masa bodoh. Di antara sifat-sifatnya tadi cuma asal ikut-ikut orang, ikut arus, ikut angin. Dan dia tidak disinari dengan sinar ilmu, dengan cahaya ilmu. Baik, itu yang kami bahas untuk kesempatan kali ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti insya Allah di sesi yang terakhir. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Demikian, silakan Bu Ani untuk lanjut. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Hubungi